Dengarkan wahai Muhammad, jika tujuanmu melakukan semua ini untuk memperoleh uang yang banyak, niscaya kami akan mengumpulkan uang dan memberikan kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallimta wa barikta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min intik rahmatan tuni bi rahmatika amma siwak amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini kami akan melanjutkan kajian kitab Khulasath Nurul Yakin juz 1 karangan Syekh Umar bin Abdul Jabbar, kitab yang membahas tentang ilmu sejarah atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Matalibu Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai hada utawi iki iku matalibu Quraisyin. Iku jalukane kaum Quraisy. Lin Nabi marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pembahasan kali ini kita akan membahas permintaan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama ro'at ing dalam semangsane ningali Quraisyun sapa kaum Quraisy. Anal idaa ing sak temene nglarani Nabi karo sahabat. Lam yujdi iku ora nemu apa ida. Naf'an ing kemanfaatan. Balzada balik nambahi apa ida al muslimina ing pira-pira wong muslim. Imanan apane imane wa yakinan lan apane yakine. Ketika kaum Quraisy melihat menyakiti Nabi, menyakiti sahabat, tidak menemukan kemanfaatan sama sekali, bahkan apa yang ia lakukan yakni menyakiti Nabi, menyakiti sahabat, menambah orang-orang muslim menjadi iman, menjadi tambah yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Melihat seperti itu, masau lumaku sapa kaum Quraisy ila Rasulillah SAW. Melihat seperti itu, mereka kaum Quraisy berbondong-bondong menuju ke kediaman Nabi Muhammad SAW. Sebelum menuju ke kediaman Rasulullah SAW itu ada cerita yang mana kaum Quraisy mengutus Uqbah bin Walid untuk pergi menghadap Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Uqbah bin Walid ini menuju ke kediaman Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai, Uqbah ibn Walid berkata kepada Nabi, ya ibna akhi innaka minna haitsu qad alimtu min hiyarina hasaban wa nasaban. Wahai putra dari saudaraku, kamu termasuk golongan kami, yakni kaum Quraisy, dan kami juga mengetahui kepribadianmu. Engkau merupakan orang yang mulia, engkau merupakan mempunyai nasab yang agung, nasab yang mulia, nasab yang terpandang. Dan engkau mendatangi kami, yakni kaum Quraisy, dengan membawa perintah yang besar, perintah yang agung. Engkau mengolok-ngolok kami, menganggap bodoh kami, mengejek Tuhan kami, mengejek agama kami, mengejek leluhur kami. Dengarkan wahai Muhammad, jika tujuanmu melakukan semua ini untuk memperoleh uang yang banyak, niscaya kami akan mengumpulkan uang dan memberikan kepadamu. Jika kamu melakukan semua ini dengan tujuan untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan, maka kami akan mengumpulkan semuanya untuk menghormatimu. Dan ketika yang kamu lakukan ini berasal dari jin yang kamu tidak bisa menolaknya, maka kami akan mencarikan tabib, mencarikan orang yang bisa
membantu kamu untuk mengeluarkan jin tersebut. Mendengar seperti itu, apa yang diucapkan Uqbah bin Walid, Rasulullah SAW mengucapkan awal surat Fussilat. Setelah mendengarkan ucapan Nabi Muhammad SAW, Uqbah bin Walid tidak bisa berbicara dan meminta Nabi Muhammad SAW untuk menghentikannya. Setelah itu Uqbah bin Walid pulang menasihati kaum-kaumnya untuk meninggalkan Nabi Muhammad SAW, membiarkan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka semuanya tidak mau. Akhirnya terjadi berbondong-bondong menuju ke kediaman Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di kediaman Nabi Muhammad SAW, kaum Quraisy wa bulan jaluk sopo kaum Quraisy minhu saking Nabi Muhammad SAW. Ayak Buddha ing Arab yen nyembah sopo kaum Quraisy alihataum ing pangerane kaum Quraisy. Wa budu lan nyembah sopo muslimin ilahahu ing pangerane Nabi Muhammad SAW. Fa anzalan uli numurunake sopo Allah alihi ing atase Nabi Muhammad surat Al-Kafiruna ing surat Al-Kafirun. Setelah sampai di kediaman Nabi Muhammad SAW, kaum Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad SAW, biarkan kami menyembah Tuhan kami dan kami akan membiarkan orang-orang Muslim menyembah Tuhanmu wahai Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum ila akhirih. Falama ayisu ing dalam semangsane putus asa sapa kaum Quraisy, talabu minta sapa kaum Quraisy minhu saking Nabi ayus kita ing Arab yen to nggugurno ngilangi sapa Nabi Muhammad SAW. Minal Qur'ani saking Al-Qur'an ma ing perkara ya riduhum kang dadekno geding apa ma hum ing kaum Quraisy mindami alihatihim saking ngolok-ngolok tuhane kaum Quraisy wa ibadatihim lan pira-pira wong sing nyembah kaum Quraisy ayubadila utawa ganti sapa Muhammad hu ing ma bi Qur'anin kelawan Al-Qur'an akhara kang liya. Setelah mereka putus asa, akhirnya mereka kembali lagi meminta Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan Al-Quran, ayat Al-Quran yang isinya membuat mereka marah, yakni ayat-ayat yang menerangkan tentang menjelek-jelekkan Tuhan kaum Quraisy, menjelek-jelekkan orang yang menyembah berhala. Mereka menyuruh Nabi Muhammad untuk menghilangkannya, atau Nabi Muhammad SAW mengganti ayat-ayat tersebut dengan Quran yang lain. Mendengar permintaan tadi, Rasulullah SAW mengatakan, fa'angzalallahu jawaban lahum. Fa'angzalanuri nurunaki sapa Allah jawaban kronon jawabi lahum marang kaum Quraisy. Kul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Kul ngucap sira Muhammad ma yakunu ora ana li iku tetep kedue ingsun an ubadilah apa arep yen to ganti sapa ingsun hu ing ma mindilka nafsi saking arahe awak ingsun in anta bi ulamun anut ingsun ilama kejaba ing perkara yuha kang diwahyoni apa ma ilayya marang ingsun. Mendengar ucapan kaum Quraisy, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebuah jawaban atas permintaan kaum Quraisy. Katakanlah wahai Muhammad ma yakunu li an ubadila lahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya hal itu bukanlah kehendakku. Aku tidak bisa mengganti sesuatu, aku tidak bisa merubah sesuatu atas kuasaku. In attabi'u ila ma yuha ilayya. Apa yang aku ikuti, apa yang aku perintah, apa yang aku larang, semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadaku. Itu adalah cerita permintaan kaum Quraisy
kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.